Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Evan Eka Wijaya dengan NPM 2215061128. Hari ini aku akan menjelaskan kaitan final projectku di Student Independent semester 5 kemarin dengan mata kuliah Web Framework. Sebenarnya aku ingin menjelaskan terlebih dahulu, kami itu terbagi menjadi dua program kan. Nah, dua program itu berkolaborasi dalam satu kelompok untuk membuat dua platform. Nah, kami membuat Android mobile dan aplikasi website begitu. Nah, untuk Android mobile dan aplikasi website yang kami kembangkan ini itu saling berinteraksi begitu. Jadi untuk website itu website admin dan aplikasinya itu aplikasi khusus untuk pengguna. Kita coba ya sambil kita cerita. Nah, kita coba untuk masuk itu pasti nggak bisa. Kita daftar dulu aja. Oke, kita masuk ke daftar. Misalnya kita apa ya? Ocha misalnya ya. Kemudian emailnya juga ocha@gmail.com. Kemudian kata sandinya 123. Kata sandinya lagi itu di 123. Oke. Ocha 123 ya. Kita daftarkan, kemudian kita masuk Ocha. Di sini 123. Nah, gitu. Kalau kita mau simpan kata sandi bisa, kita masuk Ocha 123. Oke. Berhasil masuk ke dalam aplikasi. Kemudian kita coba nih, jika kita ingin memesan tiket, kita pesan tiketnya. Kemudian kita mau reservasi di tanggal kira-kira di tanggal 28 karena hari libur. Kita pilih dua tiket. Satu tiket dewasa dan satu tiket untuk anak-anak ya. Nah, kalau ditanya ini hardcore atau bukan jawabannya karena ini kami inputkan dari website. Jadi ada kelola tiket di website. Nah, itu outputnya akan ada di bagian ini aplikasi mobilenya. Jadi jumlah tiket dewasa dan tiket anak-anak itu inputnya dari admin di website. Nanti saya tunjukkan admin di websitenya ya. Kita lanjutkan, misalnya karena tadi kita pilih dua pengunjung, kita harus mengisi detail pengunjungnya terlebih dahulu. Sebentar. Oh, belum masukin ya. Oke. Kita buat nama lengkapnya, misalnya Evana Eka Wijaya gitu ya. Nicknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nick ini harus 16 atau 18. Kita simpan. Nah, berhasil ditambahkan ke data visitor gitu. Jadi nick itu harus berjumlah 18. Kita tambahkan lagi data pengunjung kedua. Misalnya Paul Otoka. Nicknya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nicknya juga sudah kita simpan. Nah, berhasil. Kita tambahkan Evana Eka Wijaya. Kita lanjutkan nih. Oke, kita tambah lagi, kita tambahkan lagi. Oh, misalnya sama-sama untuk Evana Eka Wijaya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi setelah kita masuk ke dalam aplikasi,
tampilannya adalah seperti ini, kita ingin mencoba memesan tiket nih. Misalnya kita pesan tiket masuknya. Kita mau reservasi di tanggal 28 karena hari libur ya. Nah, kita pilih tiket dewasanya dan tiket anak-anak. Kalau ditanya jumlah tiket dewasa dan tiket anak-anak ini merupakan hardcode atau bukan, jawabannya adalah bukan, karena website kami itu adalah website admin, di mana yang mengelola semua data di aplikasi ini, seperti pengelolaan transaksi, pengelolaan booking tiket, itu semuanya admin yang mengelola. Jadi jumlah tiket dan stoknya itu diinputkan oleh admin. Kita lanjutkan ya. Nah, pengunjung 1, kita lihat di visitor apakah ada. Oh, ada nih. Misalnya kalian mau ngambil yang dari visitor aja udah boleh. Cuman kalau mau buat lagi juga boleh. Tinggal nambahin nama lengkap dan nicknya. Ingat, nick itu harus 18 digit. Begitu. Terus kita mau tambahin pengunjung keduanya itu Evana, kita lanjutkan. Oke. Nah, sudah terisi nih data pengunjungnya beserta nicknya, kita pesan. Kita simpan. Nah, ini ada pop-up untuk meyakinkan kita pemberitahuan begitu. Kita simpan. Dan di sini adalah data pemesannya. Nama lengkapnya kan Ocha tuh, karena akun kita namanya Ocha. Kemudian alamat email ada ocha@gmail.com. Karena si Ocha ini belum masukin nomor telepon, jadi masih kosong nomor teleponnya. Langsung aja kita bayar. Nah, pembayaran sukses. Oke. Nah, ini adalah detail transaksi dari pemesanan yang dilakukan oleh Ocha tadi. Nomor transaksinya sekian, blank blank blank, dan ini adalah kode pemesanannya. Ini nih barcode yang bisa di-scan oleh pengguna nanti pada saat mereka mengunjungi Tepas Papandayan sebagai etiketnya gitu. Nah, ini adalah data pengunjung. Tadi dia pesan 2 tiket, berarti data pengunjungnya juga 2. Oke. Selanjutnya di beranda tadi langsung keluar nih reservasi tiketnya. Ada tiket dewasa dan tiket anak-anak. Tadi kan kita udah reservasi tiket ya. Kemudian di transaksinya juga keluar transaksi pembayarannya. Tadi kita pesan 2 tiket 15.000 dewasa dan anak-anak. Dan di sini ada riwayat tiketnya. Kita bisa beri ulasan juga begitu. Kemudian untuk websitenya nih. Ini adalah website dari kami sendiri. Kita mulai dari login mungkin ya. Nah, ini website admin kami. Jadi adminnya sebenarnya udah default email dan kata sandinya. Nah, tadi kan kita udah melakukan transaksi nih. Transaksi artinya pemasukan weekend ya, karena ini hari Minggu. Jadi di sini itu dari weekday-nya 0, pas di weekend dia ada booking tiket gitu. Nah, begitu. Jadi tiket terjual di weekend itu ada 2 tiket, karena sebelumnya saya udah coba juga tadi. Oke, gitu ya. Nah, di website ini grafiknya itu bisa berjalan. Tadi kan kita udah pesan tiket, transaksinya masuk ke sini ke grafik pemasukan dan grafik penjualan tiket, jumlah transaksinya. Karena saya udah beberapa kali mencoba. Jadi udah ada 6 transaksi, kemudian ada jumlah pemasukan tiket, jumlah pemasukan inventaris ini belum dihitung, kemudian total pemasukan. Ini sesuai dengan jadi pembelian atau transaksi yang ada di mobile tadi itu akan masuk ke website ini. Oh ya, sebelumnya aku juga mau kasih tahu kalau aplikasi mobile kami ini menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan frameworknya itu Jetpack Compose. Kemudian kalau untuk websitenya kami menggunakan bahasa React.js dengan front end-nya itu menggunakan framework Tailwind CSS. Aku jelasin lagi mengenai bahasa pemrograman front end dan framework yang digunakan di website ya.
Kalau untuk front end sendiri, kami menggunakan front end dengan bahasa React.js dan frameworknya itu Tailwind CSS. Kemudian untuk back end sendiri, kami menggunakan Node.js, Express.js yang berbasis Node.js begitu. Jadi kami memakai yang dasar terlebih dahulu sebagai pemula. Jadi kami menggunakan Node.js, menggunakan Express.js yang berbasis Node.js. Nah, ini adalah untuk transaksi. Tadi nih, transaksi kita masuk di tanggal 28 Januari. Berhasil kan tiket anak-anak 15.000 begitu. Kita bisa lihat detailnya di sini. Nah, ini nomor transaksinya, kemudian namanya, kategori, kemudian tanggal transaksi, metode pembayarannya, dan total yang dibayarkan oleh si Ocha tadi. Kita klik berhasil. Oh, ini statusnya adalah berhasil. Kemudian kita juga bisa lihat yang lain nih. Misalnya si Loli ya. Nah, si Loli pun begitu. Nomor transaksi ini akan selalu beda setiap transaksi. Kami sudah mengaturnya dengan demikian, perpaduan antara karakter huruf dengan karakter angka gitu. Kemudian untuk konfirmasi tiket yang udah aku bilangin tadi, itu kami membagi ke jenis tiket gitu. Ada tiket dewasa, kemudian ada tiket anak-anak. Nah, kalau tiket dewasa dan tiket anak-anak itu akan muncul di halaman pesan tiket atau pilih tiket di bagian mobile tadi. Di bagian mobile, kita lihat ya, bagian sini. Nah, bagian sini tadi, kelola tiketnya, kelola tiket dewasa, sewa camping, tiket dewasa dan tiket anak-anak itu akan muncul di sini. Nah, kalau misalnya kita hapus, misalnya nih tiket anak-anaknya kita ubah misalnya ya, bukan tulisannya tiket anak-anak, tiket anak kecil gitu misalnya, tiket anak kecil. Kita simpan perubahannya. Berhasil ya tiket anak kecil. Kita lihat ya di aplikasinya apakah berubah. Kita ini kan dulu sebentar. Kita lihat. Nah, berubah kan dia di jumlah tiket ini, teks tiket anak-anak tadi tiket anak kecil. Selanjutnya yang bisa dilakukan inventaris, kita bisa menambahkan barang. Kita ini bisa mengedit atau menambahkan. Ini kodenya emang dibuat, yang pertama itu adalah angka dulu, baru huruf, minimal ada 5. Kita kembali. Kemudian di sini juga bisa kelola inventaris dengan menambahkan barang-barang yang ingin dijual lagi di bagian aplikasi mobile tadi. Kita bisa choice file juga di sini. Pilih dari lokal tapi ya choice filenya. Kemudian kita bisa masukkan barangnya. Gitu, kita masukkan kodenya, harganya, kita tambah. Kemudian untuk pegawai pun begitu, ini kita bisa kita update nama pegawainya, pengelola, ini kan untuk admin. Choice filenya juga balik lagi dia ke lokal. Kemudian kita bisa kembali lagi. Kemudian untuk pengunjung nih. Nah, untuk pengunjung tadi yang ada tulisan data visitor itu di sini, data pengunjung. Ada Evaneka Wijaya, KTP, tiket dewasa, blank 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 dan sebagainya gitu. Nah, ini kan ada. Ini kita bisa di ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ada tadi kan kita masukin Paul Otoka sama Evaneka Wijaya lagi kan untuk tiket dewasa. Udah deh. Begitu.
Kemudian di pengaturan juga kita bisa menambahkan. Jadi sebenarnya di website ini tuh hanya baru menggunakan bahasa Indonesia fiturnya. Kami belum menambahkan fitur English tuh belum. Ini pun belum, mungkin tahap nanti ya. Kemudian untuk edit juga seperti ini. Jadi walaupun program saya itu mobile, Android mobile, karena kami sekelompok juga dengan program website gitu, akhirnya kami bertukar pikiran dan bertukar kerjaan gitu. Tasknya kita kerjakan bareng-bareng. Jadi kami pun belajar mengenai penggunaan tadi itu framework Express.js. Kemudian untuk pembuatan front end-nya kami belajar tentang React.js dengan Tailwind CSS. Jadi kami pun membuat website ini begitu. Jadi ini adalah dashboard, kemudian transaksi, konfirmasi tiket, inventaris, ini ada pegawai, pengunjung, dan pengaturan. Oke, gitu aja penjelasanku pada hari ini berkaitan dengan web framework. Kalau gitu, aku akhiri. Maaf apabila ada salah kata. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.